Halo pemirsa, Anda menyaksikan NTV Prime. Selama tahun 2023, perputaran uang dalam judi online menembus 327 triliun rupiah. Ini angka yang besar sekali. Tidak heran jika warga Indonesia menjadi incaran mereka yang berbisnis dalam judi online. Pemerintah mencoba memeranginya, salah satunya dengan pemblokiran. Hingga April 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir 1,4 juta lebih konten judi online. Angka itu melampaui jumlah konten pornografi yang telah diblokir pemerintah. Tapi memblokir dan men-take down kanal judi online atau konten pornografi tidak mudah, sebab kanal mereka sering kembali muncul dengan nama baru dan semakin variatif. Untuk membahas darurat judi online dan pornografi ini, kami mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Selamat datang Pak Budi, terima kasih sudah datang di studio NTV. Selamat sore. Selamat sore Pak Budi. Ya, kita mulai dari judi online Pak Budi. Ya. 2,7 juta warga Indonesia terlibat judi online, didominasi anak muda usia 17 hingga 20 tahun, dan transaksinya mencapai 327 triliun. Kalau Anda sendiri menganalisa mengapa masyarakat kita rentan menjadi korban dari judi online ini? Jadi begini, ini datanya supaya komprehensif ya. Sejak 17 Juli 2023 hingga 28 April 2024, artinya 9 bulan lebih, Kementerian Kominfo telah memutus akses situs atau takedown 1.685.882 konten terkait judi online. Nah, sepanjang 2023 itu terjadi 168 transaksi judi online dengan nilai yang sangat fantastis, 327 triliun, di mana sebanyak 2,7 juta orang Indonesia terlibat judi online, di mana 2,1-nya itu anak muda. Sangat berbahaya buat generasi muda kita, terutama untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Nah, ketika ditanya kenapa banyak masyarakat terlibat judi online, karena pemahaman masyarakat yang melihat kegiatan perjudian membawa keuntungan finansial. Ini yang perlu kita sosialisasiin. Itu nggak akan ada yang menang melawan mesin. Jadi kita harus kampanye, harus memberikan komunikasi kepada publik bahwa tidak ada orang yang bisa menang main judi online. Jadi jangan main judi online. Karena kalian akan sia-sia, nggak akan bisa menang. Nah, yang kedua adalah modus operandi judi online ini menyertakan elemen judi pada konten dan situs yang tidak terkait dengan kegiatan perjudian. Jadi seolah-olah kalau bukan judi, ujungnya kita diarahkan ke situs judi dengan menjebak masyarakat mengakses situs judi online. Dan yang terakhir, yang ketiga ini adalah situs yang terblokir muncul kembali dengan nama yang berbeda. Dia ganti, misalnya begini, Texas 88 ganti jadi Texas titik 88, dibeda-bedain gitu loh. Nah ini buat kita, ya kita tidak akan pernah berhenti, terutama Kominfo, untuk berperang melawan judi online ini, karena kita anggap bahwa judi online ini cuma menipu masyarakat. Oke, Pak Budi kan sudah melakukan pemblokiran, kemudian juga sudah menyurati platform kalau tidak salah. Sudah dilakukan. Nah, kemudian juga ada upaya untuk membentuk Satgas. Nah, sampai hari ini progres Satgas itu seperti apa, Pak Budi? Satgas ini hasil perintah Pak Presiden dalam ratas kita. Nanti kemungkinan Menko Polhukam yang akan memberikan atau memimpin Satgas ini, karena memang udah lintas kementerian lembaga, karena di situ ada soal luar negeri juga. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak juga situs perjudian di drive atau dioperasikan dari negara-negara tetangga kita, seperti Kamboja, Filipina, Thailand dan sebagainya. Nah, itu perlu diplomasi ke luar negeri, sehingga perlindungan atau kerjasama lintas negara ini bisa terwujud. Karena kita tahu bahwa judi online ini kejahatan transnasional, lintas negara, bukan cuma satu negara, bukan. Beda sama judi offline. Kalau judi offline kasino di gerbek selesai. Kalau judi online ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, ini bisa dipraktekkan dari manapun gitu. Nah, ini yang juga perlu diantisipasi begitu. Baik, kalau kemudian ada kritik Pak Budi bahwa yang dilakukan oleh Kominfo itu menutup atau memblokir, tapi kemudian kan ada muncul lagi dalam bentuk nama-nama lain, itu tidak efektif karena tidak pernah ada pernyataan atau
tindakan nyata yang kemudian bisa menghukum pelakunya atau sumber dananya. Komentar Ya, Anda seperti apa? itu kan tugas dan kewajiban KLAN dong. Makanya Satgas Judi Online ini harus melibatkan kementerian lembaga. Oke. OJK untuk memblokiran rekening, PPATK untuk melacak. Kalau hingga saat ini sudah ada komunikasi dengan Sudah ada lembaga-lembaga rapat terkait? koordinasi terus-menerus. Kita perang, jadi gini, mengatasi judi online ini harus holistik dan komprehensif. Nggak bisa separuh-separuh. Tugas Kominfo memblokir aja kan. Tapi selanjutnya menutup rekening, itu kan ranahnya OJK. Terus aparat penegak hukum, melakukan tindakan hukum. Betul, tidak ada judi online kalau ada online-nya. Ya iya, cuman kalau kita tutupin terus, ya kita sampai kapanpun akan berhenti pada pekerjaan menutup aja. Tidak ada proses selanjutnya. Karena menutup judi online itu memang kita lakukan terus. Cuman kan persoalannya adalah dia berganti nama. Ini kan seperti nyamuk nih. Judi online ini kan nyamuk. Seperti ini ya, kebakaran hutan ya, dipadamkan Iya, tetapi kemudian tetap ada lagi. gitu loh. Tapi yang pasti kita kasih message yang tegas kepada bandar judi online, pemerintah nggak berhenti untuk melakukan langkah-langkah gitu. Dan negara nggak boleh kalah. Kalau untuk kerjasama lintas kementeriannya, kira-kira ada kendala tidak Pak? Nggak ada. Semua di dalam tubuh pemerintahan kita ini solid. Sikapnya jelas, satu suara untuk memberantas dan melarang judi online. Karena memberantas judi online ini kan semua kementerian lembaga satu suara. Cuman kan wewenang-wewenangnya masing-masing berbeda-beda. Begitu. Ada analisa juga bahwa judi online ini kemudian jadi sumber masalah-masalah lain, Pak Budi. Masalah KDRT, kemudian kekerasan. Judi online ini kan punya adik namanya pinjol. Apalagi pinjolnya ilegal. Di pinjaman online ilegal. Habis kalah judi, minjem duit yang paling cepat pinjol. Nah ini juga saya lagi ngomong, diskusikan dengan OJK, supaya pinjol ilegal ini tertibkan. Karena banyak data disinyalir nih pinjol ilegal sama bandar judi ini agak sama nih. Jadi dia udah tahu orang ini bakal kalah kan pinjam duit dikasih pinjol ilegal. Dengan caranya kan mudah pinjol, cuman bunganya sampai 200%, 300% gitu loh. Menjerat. Kita tahu sepanjang awal tahun 2024 aja ada 4 kasus bunuh diri akibat judi online gitu loh. Jadi ini adik kakak nih. Adik kakak kemudian judi berhubungan. Online, pinjol ilegal ini adik kakak. Belum turunan-turunan lainnya nanti. Sepupunya soal kriminalitas, soal KDRT, gitu loh, kejahatan lingkungan dan lain-lain. Ini judi online ini penyakit sosial. Saya selalu ingin kampanye sekarang bahwa kita sadarkan masyarakat bahwa tidak akan menang kalian main judi online karena kalian melawan mesin. Boleh cerita sedikit Pak Ari, Budi, kalau kampanye yang dijalankan oleh Kominfo itu seperti apa? Karena memang kan kalau kita bicara soal menutup mungkin cepat, tapi kemudian muncul lagi. Tetapi kalau kita mulai dari sumbernya, kemudian mengedukasi, itu sudah sejauh apa yang dilakukan oleh Kominfo? Di ujungnya pasti kita literasi, ya kan? Memberi penjelasan ke masyarakat, jangan main judi online, kalian nggak akan menang. Orang bohong-bohongan diatur, gimana mau menang, ya kan? Jadi tidak fair lah judi online ini. Di tengahnya kita juga langsung menutup pemberantasan judi online ini dengan melakukan pemutusan akses, takedown ataupun pemblokiran konten bermuatan judi online juga dengan memohon permohonan untuk memblokir rekening-rekeningnya. Sepanjang tahun 17 Juli 2003 sampai Maret 2024 itu udah 5.604 rekening judi online yang sudah diblokir oleh OJK. Yang dari kita sampaikan ke OJK. Juga ada 800 rekening kepada bank komersial. Sebenarnya sudah banyak ya angkanya. Terus ada 555 e-wallet Bank Indonesia sejak sepanjang 5 Oktober hingga 18 Maret 2024. Dengan angka itu sisanya masih banyak tidak sih? Ini fenomena gunung es kan. Dia berubah lagi gitu. Kita juga langkah-langkahnya semua yang kita lakukan. Termasuk Kominfo juga menegur secara keras platform Meta, TikTok, Google terkait video online. Karena salah satu tindak lanjut teguran tersebut adalah, misalnya nih, kita kan bersurat resmi ke platform. Ada Meta. respon tidak dari mereka? Apa? Meta itu telah menghapus lebih dari 1,65 juta konten dan 450.000 iklan terkait perjudian online di periode Agustus hingga Oktober 2023. Jadi ada upaya dari mereka ya? Jadi Meta juga nggak menerima juga, platform juga udah nggak menerima iklan judi online, gitu. Nah, saya pikir penegakan hukum harus kita lakukan. Dan itu kan ranah
aparat penegak hukum. Baik, Pak Budi tadi sudah cerita soal bagaimana pentingnya literasi digital. Ini Ya. kita beralih ke itu tadi judi online, kemudian ada juga pornografi anak di ranah digital. Ini juga yang menjadi PR besar dari Kominfo. Bagaimana dengan upaya literasi digital untuk orang tua, Pak Budi? Apa yang sudah dilakukan? Begini, yang namanya pornografi ini, Kementerian Kominfo telah sejak 2017 hingga 17 Juli 2023 ini kita sudah memutus sebanyak 1,889.773 konten pornografi. Bayangin tuh. Sedangkan dari sejak saya jadi menteri pada 17 Juli 2003 hingga 28 April kami telah melakukan akses takedown terhadap pornografi itu 79.666 konten. Jadi bukan nggak kita lakukan. Pada prinsipnya gini, kami menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh kepolisian untuk menangani kasus pornografi online. Sesuai perintah undang-undang, kami juga mengenaikan sanksi administratif terhadap penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang tidak melakukan pemutusan akses atau takedown kepada konten pornografi. Gitu. Nah, memang kita harus melindungi anak-anak karena dalam pengertian begini. Kita juga sebentar lagi akan mengeluarkan regulasi mengenai Child Online Protection. Jadi perlindungan anak di ruang digital. Itu bentuknya berarti seperti peraturan menteri atau seperti bisa nanti kita kaji. Tapi yang pasti negara ini punya regulasi untuk mengatur perlindungan perlindungan ruang digital ini dari pengaruh buruk khususnya untuk anak-anak. Seperti apa Pak mungkin bentuknya yang kemudian menurut Kominfo memang perlu ada aturannya? Begini. Perlindungan, jadi gini, anak-anak ini kan juga harus kita lindungi. Dan yang paling terutama di ruang digital ini kan anak-anak. Kalau yang udah dewasa kan dia harusnya lebih punya wisdom sendiri terhadap berbagai konten yang muncul. Nah, anak-anak ini harus kita lindungin karena anak-anak jangan mengkonsumsi konten di ruang digital yang belum waktunya mereka konsumsi. Gitu. Terutama konten-konten yang mengandung unsur pornografi, gitu loh. Apalagi pornografi anak ya. Dan kita terus berdiskusi dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, untuk ketika mereka ada masukan tentang konten-konten itu, pasti akan kita langkah cepat dan tegas. Gitu. Jadi menunggu laporan dari KPAI, kemudian kita juga punya juga melakukan mekanisme pemantauan, input dari KPAI sangat kita tunggu. Kalau membandingkan dengan judi online, seberapa parah kondisi pornografi di digital Ini Indonesia? penyakit sosial lah. Perlindungan anak, kadang-kadang kita juga banyak baca literatur di seluruh dunia ya. Ada pedofilia, yang suka anak-anak gitu loh. Dan mohon maaf, korbannya anak-anak kan. Gitu. Karena kalau kita nggak putus rantai ini, nanti ketika dia dewasa dia melakukan hal yang sama untuk dendam sejarahnya dia. Akan terus kemudian akan terus berulang. Gitu. Baik. Pak Menteri, kita break dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.